Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitiarni Jarti dengan NIM 1900745. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan metode bermain dengan media pancing ikan untuk meningkatkan konsentrasi belajar pada anak usia dini. Dengan dosen pembimbing pertama, Bapak Agus Sumita ST MPD, dan dosen pembimbing kedua yaitu Ibu Rita Nururisa MPD. Latar belakang masalah pada penelitian saya, seperti yang kita ketahui, tujuan dari pendidikan anak usia dini yaitu sebagai proses pembelajaran yang memungkinkan anak untuk memahami pendidikan yang mencakup segala upaya, mulai dari keterampilan dan pengetahuan. Nah, untuk mencapai suatu keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari tingkat konsentrasi peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Dalam pembelajaran dalam kelas tentunya anak sangat membutuhkan konsentrasi karena tanpa adanya konsentrasi maka peristiwa belajar tidak dapat berlangsung dengan sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Isnawati, yaitu konsentrasi merupakan pemusatan pemikiran pada sesuatu hal yang tidak penting atau menyampaikan sesuatu hal yang tidak penting agar siswa dapat memahami materi yang diberikan oleh guru dengan baik. Sedangkan kondisi nyata seperti yang terjadi pada peserta didik kelompok B di RA Baitur Rahim belum mampu fokus, mudah teralihkan perhatiannya saat pembelajaran berlangsung. Peserta didik belum bisa menyelesaikan tugas dengan baik karena tidak fokus memperhatikan guru. Terlihat di dalam kelas, anak-anak seringkali bermain-main atau mengobrol dengan temannya. Maka ketika guru menyampaikan materi atau memberikan perintah dalam kegiatannya, anak peserta didik kurang memahami materi yang diberikan, dan salah dalam mengerjakan tugas karena tidak sesuai dengan arahan guru. Karena peserta didik tidak fokus mendengarkan arahan atau materi yang diberikan oleh guru. Salah satu agar dapat meningkatkan konsentrasi belajar pada anak usia dini adalah dengan cara bermain. Mengingat pembelajaran dilakukan di sekolah pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Aktivitas yang sudah melekat pada diri anak ini tentunya agar lebih bermakna harus disertai dengan media yang menyenangkan. Seperti alat permainan edukatif, salah satu permainan edukatifnya itu yaitu bermain pancing ikan. Menurut Tiharsono, permainan pancing ikan ini merupakan alat permainan edukatif yang sangat disukai oleh anak-anak dan juga dapat mengembangkan kemampuan pada anak usia dini, yaitu dapat mengajarkan konsentrasi, juga dapat melatih kesabaran, juga dapat mengajarkan konsep berhitung pada anak usia dini. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh dari penggunaan metode bermain dengan media pancing ikan terhadap konsentrasi belajar anak usia 5-6 tahun di RA Baitur Rahim? Bagaimana efektivitas dari penggunaan metode bermain dengan media pancing ikan untuk meningkatkan konsentrasi belajar pada anak usia dini 5-6 tahun di RA Baitur Rahim? Yang terlihat dari A. Peningkatan konsentrasi belajar, B. Peningkatan aktivitas belajar, C. Ketuntasan belajar. Yang ketiga yaitu kendala apa yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode bermain dengan menggunakan media pancing ikan. Kajian teori yang pertama yaitu metode bermain. Metode bermain merupakan salah satu metode belajar yang efektif dan menarik. Melalui metode ini, pembelajaran menjadi lebih aktif, cerdas, dan kreatif. Ketika anak bermain, anak tidak merasa sedang belajar, melainkan spontanitas belaka dalam prosesnya. Anak belajar banyak hal, seperti sambil bermain banyak hal yang dapat dipelajari oleh anak-anak, seperti belajar berinteraksi, lalu belajar memecahkan masalah, belajar untuk fokus, dan lain-lain. Fadilah 2019. Selain Tiharsono, Nadiroh 2017 mengatakan permainan pancing ikan adalah permainan edukatif yang menyenangkan karena permainan ini bersifat konstruktif. Dalam permainan anak akan mendapatkan instruksi untuk memberikan stimulus berupa kalimat perintah untuk memancing ikan sesuai dengan jumlah atau warna, sehingga permainan pancing ikan ini dapat difungsikan untuk melatih konsentrasi pada anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian mixed method. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristiknya karena pertanyaan penelitian yang hendak dijawab meliputi outcomes dan proses yang melibatkan penggabungan data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif, kemudian dilanjut dengan pengumpulan data kualitatif. Adapun desain penelitian menggunakan desain explanatory sequential design. Penelitian explanatory research merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel X dan Y dengan mengumpulkan data dan analis data kuantitatif pada tahap pertama dan diikuti dengan pengumpulan data analis kualitatif pada tahap kedua guna memperkaya hasil penelitian kuantitatif pada tahap pertama. Sugiono 2017.
Adapun subjek dan lokasi penelitian yaitu anak usia dini kelompok B di RA Baitur Rahim dengan jumlah 22 orang peserta didik yang terdiri dari 9 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Adapun teknik pengumpulan data dan analisis yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan dianalisis menggunakan MEAN rata-rata, kemudian diolah statistik inferensial menggunakan SPSS. Proses dari prosedur penelitian, tahapan penelitian The Explanatory Sequential Design meliputi yang pertama, menuliskan masalah, yang kedua, merumuskan landasan teori dan hipotesis, yang ketiga, mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif, yang keempat, menguji hipotesis, yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan dan saran. Peneliti sebelumnya telah melakukan uji validitas instrumen. Uji validitas ini digunakan untuk menguji apakah instrumen yang dibuat valid atau tidak. Untuk mengukur validitas instrumen ini, peneliti menggunakan SPSS. Dalam arti uji yang memperlihatkan seberapa jauh pengukur yang mampu mengungkapkan dengan tepat kondisi dari objek yang tersebut. Adapun di sini adalah hasil dari SPSS tersebut. Adapun keterangan dari X1 yaitu memperhatikan setiap aturan atau arahan yang disampaikan guru. X2 yaitu kesesuaian dalam mengerjakan tugas. X3 yaitu kondisi kelas tenang dan tidak gaduh saat menerima materi pembelajaran. Yang keempat yaitu fokus memperhatikan setiap materi atau arahan yang disampaikan oleh guru. X5 yaitu dapat merespon dan memahami setiap materi atau arahan yang diberikan. Adapun hasil dari uji validitas instrumen dengan 30 responden dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Adapun dari uji 30 responden yaitu harus lebih dari 0,361. Adapun hasil dari R hitung mulai dari 1 sampai 5 semuanya mendapatkan hasil lebih dari 0,361. Maka dari itu, hasil dari uji validitas instrumen ini lebih dari R tabel, maka keputusan dengan menggunakan tingkat signifikan A sama dengan 5%, maka observasi atau kuesioner akumulatif yang ada adalah valid. Setelah hasil uji validitas, peneliti melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dengan hasil 0,621 yaitu lebih dari R tabel. Adapun keterangannya karena R hitung atau Cronbach alpha secara keseluruhan 0,621 berarti lebih dari R tabel yaitu 0,361. Yang diperjelas dengan nilai dari Cronbach alpha pada setiap poin penilaian X1 sampai X5 yaitu lebih dari R tabel. Maka keputusan dengan menggunakan tingkat signifikan atau A sama dengan 5% yaitu dengan responden sebanyak 30 anak dengan nilai R tabel 0,361 maka dikatakan dengan 5 item pernyataan atau indikator konsentrasi yang ada pada penelitian ini adalah reliable atau konsisten. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti melakukan observasi atau penelitian yang dilakukan selama 8 kali pertemuan di RA Baitur Rahim pada anak-anak usia dini kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Untuk melihat adanya pengaruh dari permainan atau penggunaan metode bermain dengan media pancing ikan ini, peneliti dan guru menambahkan aturan di setiap minggunya, yaitu menambahkan aturan dalam permainannya. Ini sesuai dengan Nadiroh 2017 bahwa permainan mancing ikan mengutamakan indera visual, dapat memberikan tantangan dengan memberikan warna dan model ikan untuk menarik respon anak. Adapun hasil penelitian mengenai pengaruh penggunaan metode bermain dengan media pancing ikan ini terlihat dari diagram batang yang ada. Dilihat dari diagram ini terlihat ada peningkatan di setiap pertemuannya. Peningkatan ini dilihat dari rata-rata di setiap pertemuannya, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Adapun diagram batang selanjutnya mengenai frekuensi persentase di setiap pertemuannya. Dan di setiap pertemuannya dapat dilihat bahwa adanya peningkatan di setiap persentasenya. Ini dilihat dari frekuensi perkembangan anak, seperti mulai berkembang, belum berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Yang kedua, deskripsi efektivitas penggunaan metode bermain menggunakan media pancing ikan terhadap konsentrasi belajar pada anak usia dini dilihat dari peningkatan konsentrasi belajar. Untuk melihat adanya atau mengetahui peningkatan konsentrasi belajar pada anak, peneliti telah melakukan observasi yang dilakukan selama 8 kali pertemuan. Dapat dilihat pada tabel pertama, yaitu kemampuan konsentrasi peserta didik kelompok B sebelum menggunakan permainan pancing ikan, dan pada tabel yang kedua, yaitu kemampuan konsentrasi peserta didik kelompok B sesudah menggunakan media dengan menggunakan permainan pancing ikan. Dapat dilihat hasil pada tabel pertama, yaitu sebelum hasilnya mendapatkan 2,2. Lalu
Hasil dari kemampuan konsentrasi peserta didik sesudah menggunakan media pancing ikan yaitu sebesar 3,3. Dari sini terlihat adanya peningkatan sebelum dan sesudah. Dapat dilihat lagi atau diperjelas lagi dengan diagram peningkatan konsentrasi belajar pada anak kelompok B. Di sini dapat kita lihat perbedaan konsentrasi peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media pancing ikan. Selanjutnya mengenai peningkatan aktivitas belajar pada anak usia dini. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar peserta didik, peneliti telah melakukan observasi yang dilakukan selama 8 kali pertemuan. Hasil dari observasi yang dilakukan, terdapat adanya peningkatan aktivitas belajar pada anak setelah menggunakan media pancing ikan. Dilihat pada tabel frekuensi berikut ini. Peningkatan aktivitas belajar sebelum dan sesudah penggunaan bermain dengan media pancing ikan. Dapat dilihat dari perkembangan peningkatan konsentrasi belajar anak, mulai dari belum berkembang, terdapat 2 orang, dan sesudah menjadi tidak ada. Lalu mulai berkembang, yang tadinya 8 orang setelah menggunakan menjadi tidak ada, lalu berkembang sesuai harapan yang tadinya 8 orang pada saat menggunakan media pancing ikan menjadi 7 orang. Lalu berkembang sangat baik yang tadinya 4 orang bertambah menjadi 15 orang. Ini mengartikan terdapat adanya peningkatan capaian aktivitas belajar pada peserta didik. Aktivitas belajar meningkat 2 tahapan dari yang semula sebelum berkembang BB dan mulai berkembang MB menjadi berkembang sesuai harapan BSA dan meningkat 1 tahapan dari yang semula berkembang sesuai harapan BSA menjadi berkembang sangat baik atau BSB. Adapun peningkatan aktivitas belajar pada anak yang meningkat dari kategori sangat meningkat 6 atau persentasinya sebanyak 27,2%. Yang kedua meningkat dari frekuensi 16 dengan persentase 72,8%. Dan yang ketiga tidak meningkat atau 0 sama dengan 0%. Dan yang keempat sangat tidak meningkat atau frekuensinya 0 atau 0%. Selanjutnya yaitu untuk melihat ketuntasan belajar peserta didik. Untuk melihat hasil ketuntasan pada belajar peserta didik dapat dilihat dari peningkatan konsentrasi belajar pada peserta didik setelah menggunakan media pancing ikan. Data tersebut didapat dari hasil observasi dan wawancara sebelum menggunakan media pancing ikan atau pretest dan sesudah menggunakan media pancing ikan atau post-test. Dapat dinyatakan atau hasilnya bahwa hasil belajar adalah tuntas karena peserta didik terlihat adanya peningkatan dengan tingkatan pencapaian 15 peserta didik berkembang sangat baik BSB atau 7 peserta didik berkembang sesuai harapan dengan BSA. Di sini dapat dilihat dari tabel nilai pretest dan nilai post-test. Untuk melihat adanya efektivitas dari penggunaan metode bermain dengan media pancing ikan ini terhadap peningkatan konsentrasi belajar pada peserta didik dihitung dengan nilai rata-rata menggunakan rumus nilai rata-rata. Dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel berikut ini adalah tabel hasil dari pertemuan terakhir yaitu pertemuan 8. Hasil pada tabel ini nilai rata-rata nilai jumlah skor terdapat 361. Hasil jumlah variabel adalah 361 dan number of case-nya adalah 22 peserta didik. Sehingga untuk menghitung efektivitas dari penggunaan metode bermain dengan media pancingan ini adalah sebagai berikut. MX sama dengan 361 dibagi 22 peserta didik, maka hasilnya sebanyak 16,4%. Jika dilihat pada tabel kategori atau skor yang didapat sebanyak 16,4 termasuk dalam kategori sangat efektif. Selain hasil penelitian, tentunya ada kendala dalam penelitian. Penelitian ini menghadapi kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik. Salah satu kendala yang dihadapi oleh guru yaitu kendala dalam pelaksanaannya mengenai waktu dan tempat. Untuk waktu mungkin untuk anak satu kelas berjumlah 22 orang peserta didik dalam bergilang bermain sampai puas mungkin akan kurang. Terkadang ini yang menjadi kelas tidak kondusif, walaupun waktu bermain sudah dibuatkan 2 kelompok, agar 1 kali kotak permainan sudah banyak yang bermain, tetapi terkadang masih ada anak yang merasa belum puas untuk bermain, sehingga terjadi perkelahian terutama terhadap anak laki-laki. Sedangkan jika tidak dibatasi waktu atau tidak diberi waktu dalam setiap kotak permainannya, maka kegiatan ini tidak akan tersampaikan. Selain itu, terjadi juga kendala dalam tempat, karena untuk melakukan permainan pancingan ini membutuhkan tempat yang agak luas. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi oleh peserta didik. Kendala yang dihadapi oleh peserta didik kelompok B terlihat pada hari pertama penelitian dilaksanakan. Keadaan kelas sangat tidak kondusif. Peserta didik terlalu antusias. Ada yang bertanya, ada yang ingin langsung mencoba, banyak yang tidak memperhatikan guru, sehingga dalam pelaksanaannya kurang tertib. Hal ini wajar terjadi karena kriteria dari peserta didik adalah anak usia dini, yang memang karakter peserta didik adalah antusias terhadap sesuatu hal yang baru. Dan karena adanya peserta didik di sini yang seringkali tidak ada ingin bergantian, menjadikan ini
salah satu kendala dalam permainan melakukan pemancingkan ini. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama mengenai pengaruh dari penggunaan metode bermain dengan media pancing ikan mendapatkan hasil akhir yaitu sangat berpengaruh. Dengan melakukan penilaian pada 5 indikator, didapatkan hasil akhir bahwa penggunaan metode bermain dengan media pancingkan ini memiliki pengaruh terhadap konsentrasi belajar anak pada kelompok B di era Baitur Rahim. Dengan perkembangan peningkatan, 7 peserta didik berkembang sesuai harapan atau BSH dengan persentase sebanyak 32% dan 15 peserta didik berkembang sangat baik atau BSB dengan persentase 68%. Kesimpulan yang kedua mengenai penggunaan metode bermain dengan media pancing ikan ini dinyatakan sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi belajar pada anak usia dini kelompok B karena berdasarkan hasil perhitungan terhadap 5 indikator atau pernyataan dengan lembar observasi, hasil dari penelitian dengan 22 peserta didik dengan jumlah rata-rata 16,4 termasuk dalam kategori sangat efektif. Kesimpulan yang ketiga, kendala yang dihadapi oleh guru atau wali kelas kelompok B ini yaitu mengenai waktu dan mengenai tempat pada saat pelaksanaan penggunaan metode bermain dengan media pancing ikan. Itulah hasil semua pemaparan dari penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.